Selamat pagi untuk kita semua. Sebelum saya menjelaskan materi yang saya bawakan, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Maria Dutijania, biasa dipanggil Lerti, NPM 220 1032 0060. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan hubungan agama dan manusia. Seperti yang kita ketahui, agama dan manusia mempunyai hubungan yang erat. Bahkan secara sosial, agama menjadi pemersatu dan sumber perpecahan antara manusia. Agama dulu. Agama adalah sebagai bentuk keyakinan manusia terhadap sesuatu yang maha kuasa menyertai seluruh ruang lingkup kehidupan manusia, baik kehidupan manusia individu maupun kehidupan masyarakat, baik kehidupan materi maupun kehidupan spiritual, baik kehidupan duniawi maupun kehidupan ukrawi. Sedangkan manusia adalah makhluk terpercaya dan manusia adalah makhluk yang paling pandai. Sedangkan para ahli filsafat memahami manusia dengan sebutan animal rasional atau bintang yang berpikir. Animal educendum dan animal educable, makhluk yang harus dididik dan dapat dididik. Sedangkan animal symbolic, makhluk yang bersimbol. Homo legion, makhluk yang pandai menciptakan bahasa. Homo sapiens, makhluk yang mempunyai budi. Homo faber, makhluk yang pandai membuat alat-alat. Itulah manusia. Manusia bisa menciptakan sesuatu dan manusia juga menciptakan ide-ide dalam kehidupannya. Manusia juga tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang ada di muka bumi dan merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir dan merefleksikan segala sesuatu yang ada, termasuk merefleksikan diri serta keberadaannya di dunia. Inilah yang menentukan dan sebagai tanda dari hakikat sebagai manusia, di mana makhluk lain seperti binatang tidak dimilikinya, maka sangat layak jika dikatakan bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berpikir. Kita masuk yang kedua, unsur-unsur yang ada dalam agama. Di dalam agama ada kitab suci, memiliki Tuhan, memiliki nabi atau membawa wahyu kepada manusia. Yang berikut, agama juga mempunyai 2 poin. Yang pertama, sisi spiritual. Sisi spiritual adalah kepercayaan terhadap kekuatan di luar fisik atau di luar nalar manusia. Sedangkan sisi ritual adalah sebuah ekspresi dari spiritual, dan hubungannya, ritual adalah apa yang kita kerjakan dalam proses beragama, sedangkan spiritual adalah bagaimana kita mempercayai agama tersebut, mempercayai tentang ketuhanan dalam agama tersebut. Yang berikut masuk ke kapitalisme, tentang reformasi Protestan. Reformasi Protestan adalah pergolakan agama, politik, intelektual, dan budaya pada abad ke-16 atas Gereja Katolik yang pada akhirnya melahirkan yang namanya Protestantisme. Reformasi Protestan adalah pergolakan para reformasi mengkritik otoritas kepausan dan mempertanyakan berbagai penyalahgunaan dan ketidaksesuaian Gereja Katolik sebagai pusat politik dan budaya kekristenan di Eropa. Pada saat itu, Gereja Protestan di Eropa sebagai ketertindasan antara umatnya, karena pada saat abad ke-16 adalah antara perang untuk menuju reformasi Protestan yang ada di Roma, yang ada di Roma dan di Eropa pada saat itu.
Reformasi Protestan berujung pada perpecahan gereja Barat menjadi Protestanisme dan Gereja Katolik Roma. Gerakan ini memicu perang, penganiayaan, dan Gereja Katolik pun menanggapinya dengan gerakan kontra-reformasi yang diprakarsai oleh Konsili Trente. Latar belakang reformasi Protestan sejak abad ke-5 Masehi, Gereja Katolik Roma menjadi pusat kegiatan politik dan budaya kekristenan di Eropa. Memasuki periode Renaissance, para pemikir Barat mulai mempertanyakan bahkan menentang otoritas tinggi Gereja Katolik. Mereka mengkritik doktrin-doktrin yang dianggap palsu dan mengutuk korupsi Gereja Katolik Roma. Praktik korupsi yang dimaksud adalah jual beli jabatan rohaniwan serta penjualan indulgensi atau pembayaran untuk pengampunan dosa. Yang berikut saya akan menjelaskan terkait menganalisis kehidupan sosial antara hubungan agama dan manusia. Seperti yang kita ketahui, betapa besarnya pengaruh agama dalam kehidupan manusia, baik bagi diri sendiri maupun dalam lingkungan keluarga ataupun di kalangan masyarakat umum. Seperti yang saya lihat di dalam kehidupan sosial, dalam pandangan positivis atau materialis, jika sains dan teknologi sudah maju, masyarakat tidak membutuhkan agama lagi, sebab semua kebutuhan dan keinginan mereka sudah terpenuhi oleh sains dan teknologi. Karena semakin maju teknologi, begitu juga kita sebagai manusia akan lupa yang namanya agama tersebut. Karena apa? Karena manusia sekarang lebih fokus kepada sains, terlebih tentang teknologi. Apalagi sekarang pemuda-pemuda sekarang ini lebih banyak untuk memfokuskan kepada teknologi. Bahkan agama juga mereka tidak terlalu sibuk untuk bagaimana itu agama yang sebenarnya, karena mereka selalu fokus yang namanya teknologi sekarang. Bahkan yang saya lihat di dalam gereja pun mereka sambil memegang HP tanpa melihat bagaimana kondisinya, bagaimana mereka berdoa yang lebih serius, tapi malahan mereka lebih memainkan HP, lebih mementingkan HP daripada untuk berdoa dalam serius di dalam gereja. Itu yang saya lihat atau yang saya menganalisiskan terkait kehidupan sosial sekarang. Apalagi kehidupan sosial sekarang lebih menekankan kepada sains ya guys. Terima kasih, itu saja penjelasan dari saya terkait tentang hubungan agama dan manusia dengan menganalisis kehidupan sosial antara hubungan agama dan manusia. Semoga bermanfaat apa yang saya jelaskan tadi untuk kedepannya. Terima kasih.